teman-teman, kita lanjutkan praktik kita. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktik dasar-dasar penggunaan Arduino. Apa bedanya praktik hari ini dengan praktik-praktik yang sudah kita lakukan kemarin? Oke, kemarin kita melakukan praktik untuk otomatisasi dan komunikasi data berdasarkan hardware. Jadi kita menyusun gerbang, menyusun IC, menyusun aktuator, menyusun sensor dengan hardware. Jadi kita kemarin bermain hardware. Kita ingin fungsi anu, kita gunakan hardware-nya ini, IC-nya yang ini. Kita ingin fungsi itu, kita menggunakan IC-nya yang lain. Jadi kita bermainnya dengan mengganti hardware untuk mendapatkan rangkaian seperti yang kita butuhkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba melakukan otomatisasi dan komunikasi data berbasis software. Hardware-nya tetap ada, tapi yang kita gunakan itu hardware-nya tetap, yang kita ubah-ubah adalah software-nya. Yang kita ubah-ubah adalah programnya. Oke, nah hari ini kita akan menggunakan hardware berupa Arduino. Nah, Arduino ini apa sih? Arduino ini microcontroller sederhana. Selain Arduino ada lagi nggak? Ada. Nanti silakan Anda cari saja. Microcontroller gitu ya. Nah, di sini salah satu yang banyak digunakan adalah Arduino. Nah, microcontroller itu apa sih? Microcontroller itu otak sederhana, otak buatan sederhana. Kalau Anda punya AC Anda setting pada suhu 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau suhunya masih di atas 20 derajat Celcius, AC akan nyala. Kemudian begitu suhunya 20 derajat Celcius, AC akan mati. Nah, bagaimana dia tahu AC-nya suhu ruangannya sudah 20 derajat Celcius atau belum? Nah, ada sensor suhu. Sensor suhu ini akan mengecek suhu lingkungan, suhu ruangan sudah 20 derajat atau belum. Kalau suhunya 20 derajat, maka dia akan mengirim sinyal, lapor ke siapa? Ke otak. Nah, dalam hal ini adalah microcontroller yang ditanamkan di AC. Microcontroller, lapor. Suhu sudah 20 derajat Celcius. Oke, laporan diterima. Kemudian microcontroller akan memerintahkan kepada saklar untuk mematikan aliran listrik sehingga AC-nya mati. Gitu ya. AC-nya mati. Nah, kemudian kalau suhunya sudah naik, dia ada rentang suhu tertentu. Sensor suhu akan ngecek lagi. Misalnya plus minus 2 derajat, berarti 22. Begitu suhunya sudah 22 derajat Celcius, dia akan laporan lagi ke microcontroller. Lapor, suhu sudah 22 derajat Celcius. Nanti microcontroller akan memerintahkan saklar untuk menyalakan AC kembali. AC nyala. Jadi naik turun di situ, di rentang itu. Oke ya. Nah, jadi microcontroller itu fungsinya sebagai otak. Sebagai otak yang nanti akan menerima laporan dari sensor dan memerintahkan suatu tugas kepada aktuator. Oke, jadi nanti di sini Arduino juga kita tempatkan di situ. Arduino nanti akan kita program untuk membaca sesuatu, kita program untuk memerintahkan sesuatu. Nah, kita akan mencoba
memperkenalkan Arduino ini dari dasar. Bagaimana kita merangkai sesuatu yang sangat sederhana dari dasar. Nah, jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang punya hobi elektronik, yang sudah sering bermain dengan Arduino, mungkin apa yang disampaikan hari ini terlalu sederhana untuk Anda. Tapi tadi kita akan mencoba dari dasar. Oke ya, itu pengantarnya. Berikutnya kita coba lihat rangkaiannya. Oke, rangkaiannya seperti ini. Kita punya Arduino. Nanti Arduino ini ada pin-pinnya. Ada pin-pinnya. Oke, agak kurang jelas di sini ya. Nanti kita coba lihat di Tinkercad. Oke, silakan. Anda buka Tinkercad-nya. Kemudian Anda buka Arduino. Oke, kita keluarkan Arduino. Saya akan coba perkenalkan sedikit. Nah, ini adalah Arduino. Kemudian di sini ada IC-nya. Nah, IC-nya sama seperti bentuknya mirip gitu ya. Hampir sama dengan apa yang sudah kita gunakan kemarin. Jadi ini adalah otaknya Arduino di sini. Kemudian nanti ini yang kita hubungkan dengan dengan komputer, baik untuk menanamkan program maupun untuk mencatu. Jadi catunya dari sini nih, Anda tidak perlu lagi menggunakan power supply. Oke, kemudian di sini ada ada digital. Ini ada pin-pin digital. Jadi pin-pin digital hanya kenal 0 dan 1 gitu ya. Hanya kenal 0 dan 1. Kemudian ada ground. Ada ground, kita perbesar. Nah, di sini ada ground. Kemudian di sini juga ada GND ini ground. Kemudian ada V input. Kemudian ada tegangan 3,3 volt. Nanti kadangkala kita butuh mencatu suatu rangkaian. Nah, kita butuhnya berapa? 3,3 volt atau 5 volt. Nanti di sini kita gunakan. Kemudian di sini ada analog input. Jadi ada input analog. Jadi kalau input analog seperti yang kemarin kita bahas, 5 volt, ya 5 volt gitu kan. Tidak kemudian kita kodekan menjadi 1101 atau apa. Jadi belum. Jadi ini adalah input analog yang nanti akan kita peroleh dari sensor. Oke. Kemudian ini pin-pin ini dapat kita gunakan sebagai sensor maupun aktuator. Dapat kita hubungkan dengan sensor maupun aktuator. Nanti tergantung programnya kita setting dia sebagai aktuator. Kalau dia disetting sebagai aktuator berarti digital write. Kalau misalnya digunakan sebagai sensor maka digital in dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan coba pelan-pelan membahas itu dari dasar dulu. Oke, hari ini kita akan bahas yang paling sederhana. Oke. Anda sudah keluarkan ya Arduino-nya ya? Arduino-nya Anda keluarkan. Kemudian Anda keluarkan breadboard. Anda gunakan yang small maaf. Yang mini terlalu bisa sih, tapi agak berbeda. Takut nanti Anda kurang familiar. Oke. Yang small masih sama dengan yang standar. Oke. Kemudian kita butuh, sambil kita baca ya, nah ini, butuh LED dan resistor. LED dan resistor dirangkai seperti pada gambar. Ini LED, kemudian ini resistor. Oke, resistor dipasang pada ground. Nih, Anda baca ya. Kutub plus
flat dihubungkan dengan pin 13. Kutub plus itu yang ini, yang panjang, dihubungkan dengan pin 13. Ini ya, merah. Oke, ini kita supaya enak dilihat aja. Oke, berikutnya kutub negatif flat dihubungkan dengan ground Arduino melalui resistor pengaman. Oke, ini kutub negatif, resistor pengaman, kemudian dihubungkan dengan ground. Ini dihubungkan dengan nah sudah. Berikutnya, seperti yang kemarin tadi saya bilang, bahwa ini kita gunakan berdasarkan, kita atur berdasarkan software, berdasarkan program. Nah, programnya di mana ini? Kita pasang di program di kode. Program dapat kita gunakan blok maupun dengan teks. Oke, silakan Anda mau menggunakan yang mana. Saya belum terlalu familiar dengan blok ya. Kabarnya blok lebih mudah. Nah, silakan nanti Anda coba-coba. Yang mudah biasanya lebih cepat kalau model beginian ya. Oke, nah ini kita menggunakan bahasa C++. Nah, mudah-mudahan ada mata kuliah pemrograman bahasanya C++, mudah-mudahan, sehingga nyambung antara yang diajarkan di sana dengan yang dibutuhkan di sini. Oke, ini otomatis ada program. Program ini sudah jalan untuk memprogram apa yang kita rangkai di sini. Oke, kita coba ya. Nah, itu dia nyala. Oke, dia nyala. Nah, hanya saja ini programnya built-in. Nah, kita coba program yang kita susun sendiri. Oke. Anda ketik ulang apa yang ada di sini. Anda ketik ulang. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan lebih bisa menjelaskan gitu ya. Oke. Pin mode. Oke. Ini pin mode, kemudian digital. Kenapa sih mesti kita berikan spasi seperti ini? Untuk memudahkan. Programnya yang mana? Kan kalau ini program sederhana mungkin tidak perlulah pakai begini-begini ya. Tapi ketika programnya itu berkelanjutan, sudah mulai rumit, bisa jadi ada program di dalam program. Jadi ada perintah tambahan di dalam suatu perintah. Nah, kalau seperti itu, dengan kita memberikan spasi, kita akan mengetahui bagian yang satu yang kedalamannya sama, itu berarti satu rangkaian program, satu rangkaian perintah untuk memudahkan, gitu ya. Jadi misalnya di sini INT itu apa sih? Pengenalan integer gitu ya, integer. Kemudian ada LED pin ada di posisi 13, tadi LED pin 13. Boleh nggak Pak? Saya nggak mau LED pin. Saya maunya coba-coba. Boleh, Anda tulis di sini coba-coba. Ngefek nggak? Ngefek. Nah, kalau Anda menggunakan LED pin, di sini Anda perhatikan.
Anda memperkenalkan let pin sebagai integer pada pin 13. Maka di sini ada let pin, di sini ada let pin. Kalau Anda ganti let pin di sini dengan coba-coba, maka semua let pin itu harus Anda ganti dengan coba-coba. Kalau Anda tuliskan let pin sebagai coba-coba, bawahnya masih let pin, tidak jalan dia. Tidak mau jalan. Nggak kenal. Yang dikenalkan coba-coba, yang dipakai let pin. Nggak kenal. Kalau yang dikenalkan let pin, semua let pin di bawah. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada loop. Ada looping. Apa sih looping? Nah, bukan kuda yang suka makan beling, bukan. Itu kuda looping. Nah, kalau di sini looping itu pengulangan. Loop pengulangan. Jadi di sini akan bergerak terus tanpa pernah berhenti kecuali kalau kita perintahkan untuk berhenti. Gitu ya. Oke. Nah, di sini yang kita perkenalkan let pin ada di posisi pin 13 sebagai integer, kemudian pin mode. Nah, di sini membaca let pin sebagai output. Nah, memerintahkan sebagai output. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pin di sana bisa difungsikan sebagai aktuator, bisa difungsikan sebagai sensor. Karena ini dipasang sebagai dalam mode output, berarti dia dipasang dalam mode aktuator. Gitu ya. Oke. Nah, digital write. Nah, menulis. Kalau menulis itu perintah. Berarti memang dia aktuator. Apa perintahnya? Hide. Berarti perintahnya nyala. Berapa lama nyalanya? 500 milidetik. Nah, di sini 500 berarti satuan standar yang digunakan di C++ itu adalah milidetik. Jadi ini delay-nya selama setengah detik atau 500 milidetik. Ini ada penjelasan nih dalam ada garis miring 2, kemudian wait selama 500 milidetik. Nah, yang ditulis setelah garis miring 2 dalam C++ itu tidak dibaca. Jadi kita bisa menuliskan apapun di situ tanpa dibaca sebagai program. Kalau kita menuliskan sesuatu tanpa ada garis miring 2, itu akan dibaca oleh program. Oke. Setelah 500 detik, perintah berikutnya adalah menulis digital write. Let pin low, berarti dimatikan. Delay lagi 500 detik, maka dia akan berulang, looping dari 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, balik lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sudah. Rangkaiannya sudah selesai, kemudian programnya sudah selesai, kita coba simulasikan. Nah, dia akan berkedip. Nyala mati, nyala mati. Bagaimana kalau kita ganti, bukan 500 detik, tapi 1000. 1000 berarti 1 detik ya. Nah, apa yang terjadi? Kita simulasikan kembali. Dia akan berkedip, tapi dalam selang waktu yang lebih lama. Selang waktunya 1 detik, 2 kali lipat ketimbang yang tadi. Nah, baik, silakan. Rangkaian sudah selesai, kodenya juga selesai. Silakan Anda coba rangkai, Anda tulis ulang kodenya. Nanti sama-sama kita cek hasilnya.